Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revanda Utami Vininta. Saya dari FA 2020. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Jadi, pengertian dan dasar dari stratifikasi sosial. Pengertiannya adalah penggolongan warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki, sehingga dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial, seperti adanya kelas sosial atas dimiliki oleh mereka yang kaya dan kelas bawah dimiliki oleh mereka yang miskin. Jadi, ada definisi dari beberapa ahli. Yang pertama, Kamanto Sunarto. Menurutnya adalah stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Geddes, stratifikasi adalah ketidaksamaan antara kelompok-kelompok manusia yang ada di strukturan. Yang ketiga adalah Berger. Stratifikasi sosial adalah penjenjangan masyarakat menjadi hubungan atas bawahan, atas kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Lalu, dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan dalam masyarakat dari paling tinggi sampai paling rendah. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, dalam masyarakat terdapat kriteria atau ukuran yang menentukan seseorang berada di kelas atas atau kelas bawah. Yang pertama, ada dari ukuran kekayaan seseorang. Yang kedua, ada ukuran dari kekuasaan. Selanjutnya, ada ukuran dari kehormatan dan ilmu pengetahuan. Nah, setelah teman-teman lihat keempat dari ukuran tersebut, adalah tindakan bersifat limitif. Artinya, masih ada ukuran lain yang dapat dipergunakan dalam penggolongan pelapisan dalam masyarakat, namun ukuran di atas yang paling banyak digunakan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, ukuran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur stratifikasi sosial. Nah, berbicara mengenai stratifikasi sosial tidak akan lepas dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun unsur-unsur stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada status atau kedudukan. Jadi itu Paul B. Horton mendefinisikan status dan kedudukan sebagai suatu posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, umumnya terdapat 3 macam cara memperoleh status atau kedudukan dalam masyarakat, yaitu ada aggregate status, ada equivate status, dan assistance status. Nah, yang kedua ada peranan. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap orang yang memiliki status yang dimilikinya. Menurut Suerjono Suekanto, dalam peran setidaknya mencakup 3 hal, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran sebagai konsep mengenai apa yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian, unsur. Nah, yang ada selanjutnya itu ada sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Berbicara tentang sifat, di sini ada beberapa. Yang pertama, sosial tertutup, yaitu membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atau maupun lapisan bawah. Satu-satunya jalan untuk menjadi anggota atau warga suatu lapisan tentu hanyalah melalui kelahiran. Contohnya, seorang yang lahir dari keluarga yang sangat kaya raya secara otomatis akan menduduki
kelas sosial yang paling atas. Yang kedua ada sosial terbuka. Pada sistem sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik dari pelapisan yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapan sendiri atau turun ke lapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Contohnya, terdapat masyarakat di negara industri maju dan masyarakat pertanian yang telah mengalami gelombang modernisasi. Yang ketiga ada sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran artinya kemungkinan di dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur dari gabungan kedua pelapisan sosial. Misalnya pada masyarakat Bali dapat dalam bidang ekonomi menggunakan pelapisan sosial terbuka, sedangkan di bidang lain menggunakan kasta yang bersifat tertutup. Nah, tadi tuh kita udah membahas pengertian, unsur, sifat. Sekarang kita belajar bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama itu dari kriteria ekonomi adalah membedakan warga masyarakat menurut penguasaan dan pemilikan materi. Pendapat kekayaan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam beberapa stratifikasi atau kelas ekonomi. Kelas ekonomi atau kelas sosial, semua orang yang sadar akan kedudukannya dapat dalam pelapisan sosial. Nah, dilihat dari kriteria terbagi ke dalam 3 sosial besar. Yang pertama ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah ini karena adanya ketimpangan dalam pembagian sesuatu yang dihargai. Sorry guys. Yang kemungkinan menjadi hak dan kewajiban yang dipikul oleh warga masyarakat. Orang yang mendapatkan pembagian sesuatu dihargai itu besar, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan sebaliknya. Yang kedua ada kriteria sosial. Perbedaan warga masyarakat berdasarkan kedudukan yang memiliki gengsi atau prestis. Suatu pekerjaan yang seseorang tidak hanya sekedar berhubungan dengan beberapa jumlah uang yang diterima sebagai gaji, tetapi juga status sosial yang dinikmati melalui pekerjaan itu. Yang ketiga, ada kriteria politik. Jadi, membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan merupakan unsur dalam pelapisan sosial karena masyarakat menginginkan kehidupan yang teratur, maka kekuasaan yang juga harus dibagi-bagi secara teratur, karena kalau tidak dibagi-bagi secara teratur dalam masyarakat, akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Ada kekuasaan, ada wewenang ada kekuasaan apabila dijelmakan pada diri seseorang atau sekelompok orang, maka seseorang atau sekelompok orang itu akan disebut pemimpin. Ada bentuk-bentuk kekuasaan yang ada di dunia, beraneka macam, maka menyesuaikan diri dengan adat istiadat maupun pola perilaku. Nah, setelah itu tuh terdapat 3 pola umum sistem stratifikasi kekuasaan menurut M. Siever. Yang pertama, tipe kasta, ciri-cirinya memiliki garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kedua, ada garis pemisah hampir tidak mungkin ditembus. Ada yang ketiga, puncak piramida adalah penguasa tertinggi. Contohnya itu ya bisa terdapat pada masyarakat Vendol yang masih tradisi masyarakat dengan sistem kasta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kuasa tertinggi ada di Raja Maharja sebagai penguasa, dan yang paling bawah itu ada budak-budak. Nah, dari ini bisa dari piramida ini bisa kita lihat kasta-kastanya, tipe-tipe kastanya. Yang paling berkuasa adalah pengusaha, yang paling bawah adalah budak-budak, yang di tengah-tengah ada para pegawai yang rendah, para bangsawan. Itu adalah piramida kekuasaan tipe kastanya. Selanjutnya tipe oligarki. Ciri-cirinya memiliki garis pemisah yang tegas, tapi perbedaan antara suatu lapisan dengan lapisan yang lain tidak begitu mencolok.
Nah, yang kedua, kedudukan pada warga masyarakat didasarkan pada aspek kelahiran, tapi masih ada kesempatan untuk naik ke kasta yang lebih tinggi. Contohnya terdapat pada masyarakat Vendol yang sudah berkembang dengan fasis negara totaliter. Yang ketiga, ada tipe demokrasi. Ciri-cirinya memiliki garis pemisah antara lapis yang sifatnya mobil atau bergerak. Yang kedua, faktor kelahiran tidak menentukan kedudukan penting, kemampuan, dan keberuntungan. Nah, bisa kita lihat di piramida kekuasaan ini, tipe oligarki, masih sama, raja penguasa, yang paling bawahnya petani, atau budak, atau gimana. Tapi kedudukan pada masyarakat ini tidak segaris pemisahnya itu tegas. Tidak ada perbedaan yang cukup jauh dari garis pemisahnya. Nah, jadi ada keterangan bahwa pemimpin politik. Nah, ini adalah jadi ada keterangan bahwa yang pertama ada pemimpin politik, pemimpin partai, orang-orang kaya, dan pemimpin organisasi. Yang kedua ada para pejabat administratif dan kelas-kelas atas dasar keahlian. Yang ketiga ada para ahli teknik, petani, pedagang. Yang keempat adalah para pekerja rendah dan para petani. Sekian dulu teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.